Kita akan menyaksikan tentunya peluncuran satelit Republik Indonesia Satria 1. 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Celebesmagazine.com, untuk seluruh rakyat Indonesia, saya mengajak kita bersyukur, Alhamdulillah, bahwa satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1 sudah sukses meluncur ke angkasa pada pukul 18.21 waktu Florida, Amerika Serikat atau persis jam 5.21 waktu Indonesia bagian Barat tadi pagi, kata Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD. Dalam siaran videonya, di Jakarta, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Menurutnya, Satria 1 merupakan satelit internet pertama milik Indonesia yang diluncurkan dengan roket Falcon 9 milik Space 10 dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, AS. Berikut sejumlah fakta penting peluncuran satelit Satria 1. Peluncuran Satria 1 sempat tertunda 17 menit dari jadwal semula pukul 18.04 waktu setempat atau Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, pukul 5.04 waktu Indonesia bagian Barat. Penundaan penerbangan itu terjadi akibat angin kencang. Pelepasan tahap 2 atau melepaskan satelit ke orbit dilakukan pada Senin, 19/6 pukul 5.59 waktu Indonesia Barat. Satelit multifungsi ini akan menempati orbit 146 derajat bujur timur, tepat di atas Pulau Papua. Roket Falcon 9 kemudian kembali ke bumi dengan pendaratan roket tanpa celah di laut. Tak bisa langsung dipakai, Satria 1 akan dipantau oleh Thales Alenia Space untuk memastikan seluruh perangkat bisa berfungsi dengan baik. Mudah-mudahan semua perangkat yang ada di Satria 1 dapat bekerja dengan baik solar cell dan antenanya, dan bisa terkendali dari stasiun bumi, tutur PLT Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Bakti, Kominfo Arief Trihardianto. Ini satelit termasuk satelit yang modern sekali sehingga mempergunakan electric propulsion untuk ke orbit dari titik satelit itu dilepaskan oleh peluncur, jelasnya, Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023. Itu kita butuhkan 145 hari, maka dari itu dari Juni peluncuran tanggal 19 sampai di tempat orbit itu November. Kita akan tes satelitnya dulu dan kita tes seluruh sistemnya sehingga bisa dimanfaatkan kira-kira pada akhir Desember ini dan sudah siap untuk dimanfaatkan layanannya pada Januari, tutur Adi. 30.000 titik. Direktur Infrastruktur Bakti Kominfo Denny Januar Ismawan menyatakan hingga akhir 2023 Satria 1 akan melayani 20-30.000 titik layanan publik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, 3T. Setelah Satria 1 mencapai orbit dan uji coba, kapasitas awal 10 Gbps yang tersedia akan digunakan untuk melayani titik layanan publik. Selanjutnya secara bertahap, sesuai rencana dalam 3 tahun ke depan akan digunakan kapasitas hingga sampai 150 Gbps, tuturnya. Fokus di kantor pemerintah. Mahfud menjelaskan tujuan peluncuran satelit ini adalah sebagai akselerasi penyediaan internet di kantor-kantor pemerintah di lokasi tak terjangkau jaringan fiber optik dalam 10 tahun ke depan. Saya ingin menegaskan tentang fungsi Satria 1 ini adalah untuk meratakan akses internet terutama untuk keperluan pendidikan, kesehatan, layanan publik, untuk masyarakat, untuk TNI, untuk Polri di seluruh wilayah tanah air khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terpencil, 3T, ungkapnya, dalam video siaran pers itu. Terutama untuk sekolah, rumah sakit, kantor-kantor pemerintah di daerah 3T, dan pos-pos Polri dan TNI di berbagai daerah terpencil, terluar, dan tertinggal, lanjut Menko Polhukam. Masyarakat nanti bisa menikmati layanan internet gratis. Ini kan dipancarluaskan oleh Wi-Fi, jadi masyarakat mungkin yang mau menggunakan internet bisa saja merapat ke sekolah, ke kantor-kantor TNI, syukur-syukur bisa menjangkau rumah-rumah mereka, kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong. Soal anggaran hingga masa pakai satelit di halaman berikutnya. Masa pakai 20 tahun dengan biaya proyek 8 triliun rupiah, satelit Satria 1 punya masa pakai tak lebih dari 20 tahun. Adi Rahman mengatakan satelit itu menjadi sampah antariksa jika sudah melampaui periode penggunaan. Jadi semua satelit yang tidak berfungsi akan disimpan di graveyard, kuburan, orbit, jelasnya. Ia memprediksi sampah antariksa dari satelit Satria 1 akan meluncur kembali ke bumi 100.000 tahun mendatang. Mungkin kita sudah tidak akan ada di sini. Butuh dukungan darat. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan infrastruktur komunikasi pendukung satelit.
Bentuknya berupa stasiun bumi ground segmen di 11 lokasi, yakni di Cikarang, Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika, dan Jayapura. Selanjutnya, pemanfaatan utilitas backbone Palaparing adalah sebesar 45% dengan service level agreement layanan operasional Palaparing sebesar 95%, tandasnya dikutip dari siaran Perskominfo. 1, 5, dan 9 telah memasuki atmosfer bumi. Kita lihat gesekan dengan atmosfer bumi sehingga mengakibatkan adanya percikan api dari satelit Satria 1. Ini adalah pemandangan dari landing bird atau kembalinya roket yang mengantarkan satelit Satria 1 yang telah sampai ke bumi oleh SpaceX tahun ini. Terima kasih telah menyaksikan peluncuran dari satelit Satria 1 yang berhasil.